Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami salah satu saudara kita yang mengirimkan kisah mimpinya melalui email kepada saya. Beliau itu memiliki beberapa kisah mimpi, 2 di antaranya sudah saya takwilkan dan sudah saya bagikan video pentakwilannya di channel ini. Dan sekarang saya ceritakan mimpi yang lainnya. Sebut saja orang tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi lagi tentang keluarganya. Tempo hari saya itu sudah memposting mengenai pentakwilan keluarga si Fulan itu dibantai oleh makhluk buas. Sekarang mimpinya mengenai keluarganya dia lagi, tetapi dibantai bukan dengan makhluk buas, tetapi dibantai oleh orang jahat, yaitu ditembak oleh orang jahat. Dan di dalam mimpi tersebut, walaupun Fulan itu mengetahui bahwa keluarganya itu telah ditembak oleh orang jahat, tidak terlihat secara visualnya di dalam mimpi tersebut. Sehingga ketika Fulan itu sudah mengetahui bahwa keluarganya itu dibantai oleh orang jahat, dia ingin menyelamatkan keluarganya dengan meminta tolong kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi tidak ada orang yang bisa dimintai tolong. Kemudian Fulan itu menuju tempat seperti gedung pencakar langit yang ada rooftopnya, yaitu lantai paling atas yang bentuknya datar bisa ditempati. Fulan di atas lantai paling tinggi pada gedung pencakar langit tersebut tidak bisa melihat ke permukaan bumi karena posisi gedung pencakar langit tersebut berada di antara awan. Di atasnya ada awan, di bawahnya ada awan. Dan di tempat itu, Fulan bertemu dengan orang yang sudah tua, sedang duduk. Kemudian Fulan itu menceritakan tentang keluarganya yang sudah ditembak oleh orang jahat. Kemudian orang tua itu bertanya kepada Fulan, di mana bapak dan mamanya si Fulan. Akhirnya Fulan itu mengatakan bahwa keluarganya itu selamat, padahal di dalam visual mimpinya tidak terlihat keluarganya si Fulan tersebut. Setelah itu, orang tua yang sedang duduk itu mengatakan kepada Fulan agar Fulan itu sudah berbeda, dengan perkataan, kamu sudah berbeda dengan keluarga kamu, tetapi selamatkan mereka. Itulah perkataan dari orang tua tersebut. Akhirnya Fulan itu balik lagi ke rumahnya, keluarga besarnya hidup kembali dan semuanya telah selamat. Fulan kemudian bangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Di dalam surat Yusuf ada 3 kisah mimpi yang memiliki makna tersirat, yang salah satunya adalah mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam terdapat pada surat Yusuf ayat 4, takwilnya atau maknanya terdapat pada surat Yusuf ayat 100. Begitu juga mimpi yang dialami Fulan itu mengenai mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika di dalam mimpi itu divisualkan bahwa keluarganya telah ditembak, dibantai oleh orang jahat, itu memiliki makna tersirat bahwa keluarganya itu mendapat musibah keburukan melalui gangguan-gangguan yang diperbuat oleh manusia berperilaku setan, yang membisikkan kejahatan, mengajarkan kejahatan. Hal itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat An-Nas. Di dalam surat An-Nas Allah berfirman, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia.
Jadi manusia itu ya, dikatakan tergolong setan kalau misalkan manusia itu sudah dikuasai jin, dia itu perilakunya selalu berbuat kemaksiatan dan bisa berdampak buruk kepada orang-orang di sekitarnya. Sedangkan yang dikenai dengan perbuatan kejahatan dari manusia bersifat setan itu adalah keluarganya si Fulan. Fulan saja yang selamat dari gangguan tersebut. Setelah itu, di dalam mimpi tersebut ada visual bahwa Fulan itu ingin meminta tolong tetapi tidak ada yang menolong. Nah, itu berarti takdirnya nantinya pertolongan yang Allah berikan kepada keluarganya itu hanya melalui si Fulan. Yang hal itu terdapat pada visual akhir pada mimpi tersebut. Ketika Fulan itu dikatakan oleh orang tua yang misterius yang duduk di area gedung pencakar langit pada rooftopnya bahwa Fulan itu sudah berbeda dengan keluarganya dan dianjurkan untuk menyelamatkan mereka. Sehingga terlihatlah keluarga besar Fulan itu selamat hidup kembali. Nah, itu mengenai peluang takdir tentang kedudukan spiritual. Makom ma'rifatullah di level hakikat yang akan bisa dicapai oleh Fulan jika mengikuti petunjuk Allah melalui mimpi-mimpi sebelumnya. Nah, itu berkaitan dengan mimpi sebelumnya yang sudah saya posting pentakwilannya mengenai seorang pria yang tidak kelihatan mukanya, yaitu peluang takdir orang tersebut adalah mursyid spiritual yang akan membimbing Fulan kepada makom yang tinggi di sisi Allah. Nah, bisa disimak pada video sebelumnya. Dan ketika di dalam mimpi yang sekarang saya ceritakan, itu bukti penguatnya tentang pentakwilan pada video sebelumnya yang sudah saya sampaikan itu benar adanya. Karena apa? Saling berkaitan mimpi yang satu dengan mimpi yang lain. Dan Fulan ditakdirkan bisa menyelamatkan keluarganya. Karena apa? Karena kalau Fulan sudah mencapai makom spiritual, yaitu sebagai orang yang ma'rifatullah di level hakikat, maka dia itu adalah sebagai wali Allah. Karena kalam hakikat yang diberikan oleh Allah itu minimal hanya dimiliki para wali Allah. Ya. Para wali Allah yang mendapatkan pengajaran hakiki yang pemahamannya dari al-haq secara langsung. Setelah dia itu mencapai makom spiritual, ma'rifatullah di level hakikat, barulah dia itu diberi hak syafaat, diberi otoritas untuk bisa menolong keluarganya. Jadi Allah yang memberikan hak syafaat kepada Fulan sebagai salah satu wali Allah, maka di saat itulah keluarganya bisa ditolong oleh si Fulan. Dan ketika Fulan itu berada di gedung pencakar langit, itu memiliki makna tersirat tentang kedudukan dia. Kedudukan dia nantinya ketika sudah mencapai makom ma'rifatullah di level hakikat, maka simbol gedung itu mengenai kemampuan si Fulan dalam memahami ilmu rahasia, yaitu ilmu hakikat yang Allah berikan. Hal ini berkaitan dengan kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada wali yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Allah berkata, lemparkan hikmat kebijaksanaan kepada orang-orangnya dan buatlah perjanjian dengan mereka supaya mereka membangun gedung-gedung. Jadi simbol gedung-gedung itu adalah simbol yang mewakili tentang ilmu hakikat yang memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Dan ketika ada orang tua yang sedang duduk di gedung pencakar langit tersebut, itu adalah calon mursyid spiritual yang akan membimbing si Fulan nantinya berkaitan dengan mimpi yang tadi saya ceritakan, yaitu mimpi sebelumnya tentang seorang pria yang tidak kelihatan mukanya. Nah, jadi orang tua yang sedang duduk itu maksudnya orang yang memiliki ilmu yang luas, pengalaman spiritual yang banyak, diwakili dengan simbol orang tua tersebut secara usia, tetapi itu mengisyaratkan bahwa dia pengalaman hidupnya, ilmunya sangat banyak dan sedang duduk di situ. Artinya orang tua tersebut berada di makom ma'rifatullah di level hakikat yang nantinya akan mengajarkan tentang ilmu-ilmu di makom tersebut kepada si Fulan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.